Selamat pagi Indonesia, salam gotong royong, selamat datang di channel Rembuk Beres. Kalau kita rembuk, insya Allah pasti beres. Kita udah 3 kali syuting ya? Iya, 2 kali gagal. Padahal kita mau diskusi, mau bahas-bahas sesuatu yang cukup luka di hati ya. Kita akan ngebahas. Kita udah ulang-ulang, insya Allah maksimal. Tapi sebelum kita lanjutkan, perkenalkan, saya host dari channel Rembuk Beres. Nama saya Muktidai dan tamu kali ini tamu lagi. Ya, jadi tamu lagi namanya Ahmad Maulana. Saya manggilnya Om Ahmad. Yang kita kenal udah berapa ribu tahun? 3 bulan kita baru kenalannya. Ketemunya 3 bulan. Oh, 3 bulan. Oh ya. Kawan kan nggak lama. Jadi gini ya Om Ahmad, kita di channel Rembuk Beres ini kita akan ngebahas tentang pengalaman lah ya. Kita akan mendalami cerita-cerita yang dijalankan oleh Om Ahmad dan kita ngambil angle ceritanya yang berhubungan dengan gotong royong. Siap. Jadi Om Ahmad, kita akan mau minta menceritakan siapa sih Om Ahmad gitu kan. Nah, Om Ahmad ini kan yang saya tahu adalah dulu pernah berperan sebagai taksi gelap. Taksi gelap. Kalau taksi gelap itu kan di area Jakarta, tapi kayaknya akan lebih penonton Rembuk Beres taunya taksi gelap itu ya bandara ya Om ya. Sebetulnya taksi gelap itu ya cuma sekedar nama ya, yang dikenal orang. Dikenal orang. Nah, kenapa? Di stasiun, Oh ya. di Terminal, poolnya lah ya, tempat ngumpulnya orang narik kita ngambil penumpang lah ya, nggak mungkin di pinggir jalan. Iya. Artinya terminal-terminal besar, hampir keseluruhan itu ada yang namanya taksi gelap. Kalau di pinggir jalan taksi gelap orang takut diculik gitu ya. Tapi kalau di bandara apa ada yang mengkoordinir dong. Karena itu ya dipercaya ya, kan ada yang koordinir ya. Nggak mungkin nggak ada yang koordinir coy. Kalau misalnya kita orang nggak di situ. Oh gitu. Oke, jelas. Ada yang koordinir. Berapa banyak waktu Om Ahmad sibuk menjalankan taksi gelap di bandara? Dari hitungan puluhan ya. Puluhan ya? Sampai ratusan. Puluhan sampai ratusan? Sempet? Per satu terminal. Per satu terminal? Dulu itu ada berapa ya? 3 terminal? 6? Oh, 6 terminal. Terminal 1, terminal 2, A, B, C, D sampai F? Yes. Mungkin paham. Oke. Jadi 6. Itu puluhan sampai ratusan total ya? Ya bisa dikatakan satu terminal itu taruhlah ya kan puluhan 50 sudah unit ya. Kalau misalnya 6 terminal jadi habis ratusan, sedangkan penumpang ribuan. Iya. Nah itu biasanya ya yang ngumpul itu puluhan sampai ratusan lah per terminal A gitu ya, terminal B ratusan lagi. Itu biasanya bawa penumpang berapa kali sehari? Rata-rata sih lagi di zaman saya dulu itu kalau untuk area Jakarta itu sampai 2 kali. 2 kali? 3 kali? Kalau area Jakarta. Area Jakarta, sempat 3 kali ya? 3 kali. Oke. Kalau untuk area luar kota ya sekali. Sekali. Kan dari perjalanan startnya itu sampai pulangnya itu kan. Oke, kalau pernah sekali doang, pernah nggak dapet berarti ya? Ya namanya usaha. Tapi pasti dapat dong, sehari dapat sekali read, 2 read. Oh iya. Sehari itu ya nggak pernah nggak dapet. Enggak, artinya nggak dapet pun pernah. Oh pernah. Iya, dalam seminggu atau 2 minggu itu nggak dapet ada. Ada sekali 2 kali. Iya. Nah kalau kita bicara seminggu sampai sebulan, liburnya berapa hari seminggu atau sebulan?
Kalau saya ya tipikal orang yang di situ ya sesuai orang kerja aja. Dan itu ya libur sekali. Sekali hari Senin apa hari Selasa, Rabu. Selasa, Rabu kosong tuh ya, nggak banyak lah ya. Iya, artinya saya ya memang mendisiplinkan diri saya sendiri aja. Hari Selasa atau Rabu itu saya libur. Oke, kalau sekali lah dapat penumpang sekali 2 kali itu paling sedikit lah. Megang duit berapa tuh? Kalau 2 kali lah. 2 kali megang duit kalau misalnya ongkosnya 250, ya bersih ya kan dari kotornya 500.000 ya kan bersih ya kan ya 200 pego. Oh 200 pego. Oke. Oh karena bayar ini ya, bayar pengelola ya. Itu ya kan namanya di jalan. Orang di jalan kan ya banyak pengeluaran. Perusahaan aja operasionalnya tinggi ya di operasional kan. Sehari 150.000. Iya. Kalau keluar kota? Keluar kota ya sehari bisa 2 juta. 2 juta? Iya. Modalnya biaya yang harus dikeluarkan? Ya sekarang kalau misalnya ongkos 2 juta ke Lampung, ya kan? Ya habis berapa tuh? Habis waktu di zaman saya aja untuk ferry itu habis PP ya, 500.000. Bensin 500.000. Ya. Taruh, ya kan kita makan, ya kan? 200. Tol cepet. Ya artinya kita masih pegang lah. Gopay 600 lah ya, 700 sampai 500 lah ya. Nah, berarti bisa nabung dong? Ya sangat lah, ya kan. Masa iya sih. Itu tahun berapa bisa nabung? Ya 2007, 2008. Kalau terakhir jadi taksi gelap? 2015. 2015. Udah nggak nabung tuh? Buat makan aja susah. Makan gara-gara? Ya apalagi ya kalau misalnya bukan yang online. Tapi online. Ya itu sesuatu hal yang perlu kita ikuti. Kalau anak muda sekarang digitalisasi. Nah itulah pokoknya seperti nanti itu. kita ngobrol mengenai digitalisasi itu, orang digitalisasi. Jadi ada ininya. Perlu kita panggil kan? Ini orangnya ada nih yang berperan aktif dengan dunia digital. Harus kita salah-salahin nggak sih? Bebas lah untuk masa kita salah-salahin orang teknologi, masa kita salahin orang sih Om? Kayaknya nggak ada dong. Semua itu ada zamannya. Memang harus kegeser taksi gelap. Jadi tergantung kita nyikapinnya. Ya, satu perusahaan pun ya kan ada di masa jaya. Masa jaya sih. Ada di masa sulit. Masa sulit. Di masa perjuangan. 2015 udah masa sulit lah ya. Ya seperti itulah. Tapi pertanyaan masih ada nggak tahun 2023 ini taksi gelap? Saya sih kurang paham ya. Kalau untuk taksi gelapnya ada atau tidaknya. Yang jelas saya pahamnya itu sekarang sudah ada yang namanya rekrutmen dari pihak bandara, kan? Artinya memberdayakan taksi ini yang ada. Nah, kalau istilah taksi gelap tuh sebenarnya bahasa perlu kita ganti nggak sih istilah ini? Ya namanya bahasa. Ya kan. Nggak, maksudnya gini, itu taksi gelap. Sedangkan sebenarnya itu diakui nggak sih di bandara? Ya kalau memang diakui ya tentu nggak diakui. Taksi gelap siapa yang mau naik taksi gelap? Tapi kenyataannya penumpangnya juga banyak permintaan. Enggak, bandara tahu nggak kalau itu ngambil penumpang? Tahu lah. Tahu. Diatur nggak? Iya sekarang diatur lah. Oh sekarang udah diatur. Dulu 2015? Dulu waktu pas 2015 itu ada pengaturannya. Ada pengaturannya, berarti diakui dong oleh bandara. Gitu. Nah artinya apa? Diaturnya dalam bentuk perkumpulan kah? Perkumpulan. Komunitas. Tidak berbentuk badan usaha, koperasi. Itulah, ya kan. Koperasi. Ada koperasinya? Ada. Artinya harus kita ganti dong, bukan taksi gelap dong sekarang. Taksi pribumi. Koperasi taksi. Pribumi mah rasis banget. Ya, pokoknya jangan pakai-pakai lah. Kita kan keren kan? Ya. Taksi koperasi. Taksi koperasi.
Nah, taksi koperasi berarti sudah diakui. Nah, kalau kita bicara nilai ekonomi lah, gitu kan gini. Tadi Om Mamat cerita tentang bahwa ini adalah kegiatan ekonomi keluarga, gitu kan. Nah, kegiatan ekonomi keluarga berarti kan membangun keluarga, membangun ekonomi istilahnya membantu keluarga di ekonomi yang sangat mikro, gitu kan. Artinya peran si taksi koperasi ini untuk menciptakan ketenaga kerjaan, gitu ya, keprofesian itu kan ada. Berarti harusnya minimal, bukan negara ya, minimal bandara lah yang mempunyai kepedulian. Siapa lagi lah kalau bukan orang-orang yang ada di situ. Ada nggak sih kepedulian dari pihak bandara? Sebetulnya ada. Sebetulnya ada. Cuman ya sekarang saya kurang tahu lah ya. Kurang paham karena udah terlalu aktif lah ya. Tahun lalu saya ke Makassar itu ada sih, saya pakai taksi koperasi. Jadi yang memang bukan online, bukan taksi yang punya merek. Ya artinya masih ada dong ya taksi koperasi. Iya. Dan itu bandara saya nggak tahu diakui apa enggak ya. Nah, kalau Om Mamat sendiri gini, pernah menjalankan peran sebagai taksi koperasi, manfaat ekonominya ada dong. Sangat bermanfaat dan itu besar. Maksudnya besar itu gimana? Artinya kita bisa menyekolahkan anak-anak kita. Lebih dari itu ada? Ada lah. Apa tuh? Gara-gara jadi profesi supir koperasi. Oh bandara. Banyak, kawan saya banyak itu dari supir anaknya sarjana. Oh. Ya kan? Bisa beli rumah nggak? Rumah ya bisa lah. Oh bisa? Dulu. Oh dulu. Bicara dulu. Ya kan sekarang buat makan aja. Artinya susah. Apalagi ya. Saya dengar-dengar juga taksi online sekarang juga ada susah tuh. Ya namanya orang kan ada yang ngomongnya gini, ada yang ngomongnya tergantung lah ya kan. Ya. Yang mana yang bener aja itu. Ya. Gimana kitanya aja sebenarnya. Nah gini, kita mau nyari inilah solusi berdasarkan pengalamannya Om Mamat sebagai taksi koperasi. Saya sih lebih sependapat lingkungan yang ada di area bandara itu mayoritas keluarganya itu supir. Kenapa nggak diberdayakan? Supir-supir itu? Iya. Kalau memang mereka diberdayakan, otomatis bandara sendiri pun terjaga keamanan. Kalau kita sebagai penguasa bandara, kalau kita menjaga keamanan lah ya. Oh, iya. Taksi-taksi yang koperasi yang ada di itu saling menjaga kan. Anggota dari koperasi ini mayoritas mereka itu memang tinggalnya itu di area bandara. Area bandara nggak perlu kucing-kucingan sama security lah ya. Buat apa lah? Kalau menurut pribadi saya, kalau memang mau membantu perekonomian mereka, nggak ada salahnya dong. Jadi bandara harus punya konsep sense of belonging pada orang-orang yang datang di situ. Sangat. Banyak manfaat di situ. Banyak manfaat ya. Yang orang bilang taksi gelap begini, taksi gelap begitu, ya kita bicara fakta aja. Pernah nggak kejadian gitu ya? Saya kejahatan yang dilakukan. Kawan saya sendiri yang jadi korban itu mobilnya hilang, yang kawan saya digorok, kemudian ditipu, ya kan? Ya artinya ditipunya dengan penumpang itu berdalih, ya kan?
ke hotel dulu, kemudian di hotel dia lah kabur, ngobrol-ngobrol, ya kan pinjam kunci mobil untuk ngambil bagasi, apalah banyak gitu ya. Mereka lebih cerdas sebetulnya. Oh. Dan itu nyata fakta. Manusianya sampai sekarang ada. Manusianya sampai sekarang ada. Padahal niat mereka cuma menghidupkan keluarga ya. Nah, artinya kan gini, taksi koperasi komunitas itu sebenarnya melihat bandara itu adalah ladang yang harus dijaga. Konsep itu harusnya harus dipahami oleh pihak bandara dong, bukan keberpihakan kepada pemilik modal gitu ya, perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Yang jadi bahan pertanyaan saya sih sebetulnya simpel aja, bandara itu punya siapa? Punyanya BUMN dong, Pak Erick Thohir. Ya siapapun mereka, artinya kan di situ ada rakyat, milik rakyat. Nah kemudian orang-orang yang ada di area bandara itu kan rakyat juga, ya kan? Berhak untuk mencari penghidupan di situ. Sangat berhak. Kalau dia nyari penghidupan, artinya dia ngejaga ladang itu dong. Oh iya. Nggak mau macam-macam. Iya. Nah, ya istilah bahasanya ya kan, sawah siapa yang yang dijaga ya panennya pun akan bareng-bareng, gotong royong, baik lagi. Makanya ya pas lah ini dengan gotong royong ini. Ya, sangat-sangat pas lah. Nah, kalau saya bilang Om Mamat, harus ngomong sama bandara, kira-kira Om Mamat mewakili teman-teman nggak nih? Ya, secara nggak langsung di sini kita udah mewakili teman-teman ya. Oh iya. Sebenarnya mereka punya masalah yang berat juga dalam menghidupkan keluarga ya. Ya, kalau secara realnya ya. Ya, tapi mereka nggak punya kesempatan untuk bicara. Ya kebanyakan mau kemana saya bicara. Paling tinggi lah, misalnya waktu di bandara nih, Om Mamat atau teman-teman mau protes, yang paling tinggi protes sama siapa sih di bandara? Waktu itu kita sempat adalah edukasi, ya kan, penyuluhan dari bandara, ya kan. Cuman kan di saat itu orangnya sekarang nggak tahu lah, pada pensiun. Jabatannya apa tuh dia? Waktu itu saya general manager. General manager, ya. Ada kepedulian general manajernya ya. Orang baik. Dia pasti ngerti banget lapangan, dia harus mewadahi itu ya, paham dengan kondisi lapangan, sehingga solusinya harus di lapangan. Oh, udah lupa namanya waktu itu Hasanuddin. Pak Hasanuddin yang punya kepedulian pada taksi komunitas, punya kepedulian sama taksi gelap itu. Oke, karena ada Pak Hasanuddin-nya udah nggak kerja di situ, mungkin Om Mamat mau ngomong ya, general manager. Saya cuma mau review lah ya. Ya thank you lah untuk orang-orang yang peduli dengan masyarakat yang ada di sekitar bandara, yang berprofesi sebagai supir. Ya, yang berprofesi sebagai supir. Nggak sedikit kawan-kawan saya bisa menyekolahkan anak-anaknya itu sampai ke tingkat sarjana. Ya, sarjana. Nggak sedikit. Karena dengan kerja keras mereka dan punya niat yang baik, kawan-kawan juga ya kan, ya, untuk memberikan pendidikan yang lebih baik buat anak-anaknya, ya akhirnya mereka berhasil. Nggak sedikit. Satu pesan buat orang bandara, Pak Erick Thohir lah. Ya tolonglah diberdayakan lah. Diberdayakan. Walaupun mungkin profesinya nggak sopir taksi itu ya. Ya kan, minimal. Apapun itu, ya kan, tolong diberdayakan orang-orang yang ada di area sekitar bandara. Terutama yang di luar gitu ya. Terutama ya punya kesempatan untuk berpenghasilan ya. Ya. Kalau misalnya bukan kita orang, ya artinya yang berwenang ya, siapa lagi? Iya. Siapa lagi? Ya, usaha. Oke, itu aja sih. Oke, kalau pertanyaan saya terakhir, kapan mau ke bandara ngomong? Lewat podcast aja ya kita sampein ya. Kan juga dia datang. Oh datang.
Pak Jawa bandara ya. Bisa menjelaskan. Oke, untuk sementara kita sudahi, nanti akan kita dalami lagi. Om Mamat cukup jelas memberikan cerita-ceritanya. Demikian dari Rembuk Beres. Kita akan ketemu lagi dengan Om Mamat. Jangan lupa gotong royong. Malah kita gangat. Sampai jumpa.